Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fitria Dwi Asih dengan NPM 212310007. Saya mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Manajemen Keuangan dengan materi analisis laporan keuangan. Pada materi analisis laporan keuangan, di sini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Kita harus mengetahui apa itu definisi analisis laporan keuangan, tujuan melakukan analisis laporan keuangan, jenis-jenis metode analisis laporan keuangan, definisi rasio keuangan, definisi dan fungsi analisis rasio keuangan, serta jenis-jenis rasio keuangan. Definisi analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah, hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Tujuan melakukan analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, mengetahui sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis pada suatu perusahaan, serta sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk dapat berinvestasi di suatu perusahaan, serta dapat mengevaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan pada lintas periode akuntansi, dan dapat memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Jenis-jenis metode analisis laporan keuangan. Yang pertama, metode Common Size Financial Statement, yang merupakan semua akun laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase penjualan. Semua akun neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Misalnya, pada laporan laba rugi, setiap akun baris dibagi dengan penjualan, maka di neraca setiap akun baris dibagi dengan total aset. Yang kedua, metode Index Time Series, yang merupakan analisis time series yang dapat membantu manajer keuangan perusahaan menentukan bagaimana perusahaan cenderung melakukan kinerja dari waktu ke waktu. Contohnya, rasio yang paling umum digunakan diantaranya adalah rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio efisiensi, dan rasio solvabilitas. Yang ketiga, teknik analisis pertumbuhan, yang merupakan analisis yang disusun dengan membandingkan kenaikan atau penurunan pada posisi laporan keuangan pada suatu periode tertentu dengan periode lainnya dari masing-masing pos yang terdapat di dalam laporan dengan menggunakan analisis nilai persentase. Yang keempat, analisis industri. Merupakan analisis yang dapat melibatkan perbandingan perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat bagaimana perusahaan melakukan investasi secara finansial dibandingkan dengan industri lainnya. Terdapat beberapa contoh teknik lain untuk melakukan analisis laporan keuangan, seperti Statement of Change in Working Capital, yaitu metode yang menganalisa sumber dan penggunaan modal kerja termasuk memahami sebab jika terjadi perubahan modal kerja dalam periode tertentu. Cash Flow Statement, yaitu metode yang menganalisa sumber dan penggunaan gas termasuk mengetahui sebab perubahan jumlah uang kas selama periode tertentu. Break-even analysis, yaitu metode analisis yang digunakan untuk menentukan titik impas dan seberapa tingkat penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian dalam keadaan perusahaan yang belum mendapatkan keuntungan. Definisi rasio keuangan. Rasio keuangan adalah salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi. Definisi analisis rasio keuangan.
Analisis rasio keuangan yang biasa kita sebut dengan financial ratio analysis adalah alat untuk mengatur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Fungsi analisis rasio keuangan, kita dapat melihat tren kinerja perusahaan dalam periode tertentu sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang selanjutnya, fungsi analisis rasio keuangan yaitu kita dapat menilai efektivitas dari strategi perusahaan dalam membangun keunggulan yang kompetitif sebagai analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Sebagai bahan referensi audit internal, transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan, operasional, atau sektor lain, yang dapat menentukan nilai kewajaran keuntungan. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio efisiensi, dan rasio pasar. Sekian penjelasan materi tentang analisis laporan keuangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.